izin Pak Menteri Sosial, Pak Wamensos, dan Lanut, kemudian para penerbang. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada 2. Pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya, di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nagekeo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat ASA, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana, sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Demikian dari kami. Ada tambahan, Pak Mensos? Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini, sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Terima kasih, mari kita doakan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sore ini akan memberikan informasi terbaru terkait telah terjadinya gempa bumi yang saya yakin rekan-rekan media juga mengetahui. Jadi kejadiannya mulai tadi pagi ya, pukul 04.58. Gempa utamanya adalah dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Ya. Ini tepatnya ada di 841 Lintang Selatan, bujur 121.39 bujur timur, kedalamannya 15 km, pusat gempa berada di laut. Kemudian sampai sore ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memberikan informasi bahwa sampai pukul 15.00 hari ini itu sudah terjadi 31 kali gempa susulan. Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman
10 kilometer dan tetap berada di laut. Kemudian gempa susulan yang kedua, ini yang saya katakan yang cukup besar ya, ada di magnitudo 5,5. Waktunya di 05.13.53 detik. Lintangnya di 8.14 lintang selatan, 120.11 bujur timur, dan kedalamannya di 10 km tetap di laut. Kemudian ada lagi gempa yang cukup signifikan yang ketiga dengan kekuatan magnitudo 6,2. Ya, 6,2 itu pun di kedalaman 10 km dalam waktu 7 menit, ulangi, di waktu 05.28. Jam 5.28, jadi hampir setengah 6 kurang 2 menit begitu ya. Ini di kedalaman 10 km. Kemudian gempa susulan yang keempat yang cukup besar dengan magnitudo 5,6 di pukul 05.37. Jadi semuanya yang cukup besar ini ada di pagi hari. Nah, kemudian gempa-gempa susulan yang lainnya yang tadi saya katakan 31 kali menurut informasi BMKG, itu tidak ada lagi yang kekuatannya di atas yang tadi saya sebutkan. Jadi rekan-rekan media, mohon ini disampaikan kepada masyarakat juga bahwa sejak pukul 7 pagi sampai sekarang sudah tidak ada lagi gempa-gempa yang magnitudenya besar. Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material ya, tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya 1 rumah sakit yang rusak, yaitu di Maumere. Kemudian untuk bandara, ya, bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, ya, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak? Untuk bandara, ya, bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, ya, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat? Itu di gedung terminal, ya, ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, ya, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari
di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00, Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astama Op Polri, dari Asop Panglima TNI, Forkopimda Provinsi lengkap mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Forkopimda Kabupaten terdampak mulai dari Kapolres dan Dim, BPBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND, kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota.